orientasi. Development tuh berarti integrasi tempat, desain tempat untuk membawa manusia, aktivitas, bangunan dan ruang publik bersama dengan mudah, dengan berjalan yang mudah, dan koneksi. Ini Mbak, kira-kira artinya apa itu? Maknanya apa? Jadi itu TOD tuh gimana membuat orang-orang di membuat orang-orang aktivitasnya di ruang terbuka umum itu koneksinya kayak lebih lebih mudah gitu, Pak. Nah, oke. Coba Mas, siapa? Mbak Yustika, biar kalian bisa membayangkan apa itu TOD itu. Gitu. Mbak Yustika, bisa mungkin kalau terjemahnya jangan terjemahan anu ya, maksudnya makna gitu, makna apa ya? Lebih ke maknanya apa gitu. Pengembangan transportasi mungkin Pak, dari kayak gimana ya jelasinnya. Jadi kalau itu ya TOD itu kan singkatan dari Transit Oriented Development. Ya, artinya itu kalau ini kata kuncinya kan Integrated Urban Place. Ya. Jadi kawasan urban yang terintegrasi gitu. Ya kan? Ya, kalau makna bebasnya kan gitu. Kawasan urban, jadi urban place itu berarti salah satu kawasan di urban, di perkotaan yang terintegrasi gitu. Yang terintegrasi itu, kalau integrasi itu kan berarti maknanya itu bisa jadi satu kesatuan gitu ya, namanya integrated kan gitu ya. Jadi ada satu kawasan di perkotaan gitu yang terintegrasi, designed to bring people. Tadi didesain kan dia didesain atau direncanakan untuk apa? Kalau itu to bring people, activities, building, and public space together. Nah, jadi apa? Untuk bukan membawa sebenarnya, apa namanya? Menyatukan ya orang, aktivitas dan bangunan serta public space itu secara bersama-sama gitu maksudnya. Jadi ada satu ruang perkotaan gitu yang didesain itu di situ itu antara orang, activity, building dan public space itu barengan gitu, satu bareng. Jadi bukan lagi apa pisah-pisah ada namanya. Kalau sekarang kan konsepnya tata ruang itu kan permukiman sendiri, kemudian bisnis distrik sendiri, gitu kan. Kemudian ada komplek pertokoan sendiri, kemudian ada apalah ya, apa konsep tata ruang itu kan terpisah-pisah gitu. Ya, tapi kalau ini maunya yang namanya COD itu ada orang, activity, building sama public space itu bisa digabungkan jadi satu gitu ya. Yang with easy walking and cycling connection. Jadi antara ke berapa itu? People, activities, building, public space itu bisa terkoneksi secara mudah ya, dengan cara berjalan kaki, cycling, ya, terkoneksi ke antara mereka. Between them itu kan antara mereka. And near excellent transit service apa? Dan transit itu kan public transport ya, namanya kamu bisa yang namanya transportasi publik itu sering juga disebut dengan transit gitu. Near excellent transit service itu berarti apa Mbak? Pelayanan angkutan umum yang dekat, excellent, dekat dan excellent gitu ya, dekat dan baik gitu kan.
Jadi antara people, activity, building, kemudian public space itu bisa terkoneksi secara mudah dengan cara berjalan kaki atau bersepeda gitu ya. Dan dekat aktivitas ini dekat dengan servis angkutan umum yang baik gitu. Ya kan? Dan itu bisa menjangkau ke hampir seluruh wilayah kota gitu. Jadi ya. Jadi TOD itu kalau menurut makna di sini itu adalah satu wilayah di urban place gitu, di satu wilayah perkotaan. Jadi bayangannya itu bukan kecil ya, bukan kayak terminal ya. Kalau terminal itu kan satu komplek tertentu gitu. Ya, satu area kawasan kecil terminal. Tapi kalau yang namanya TOD itu satu kawasan di perkotaan yang antara tadi 4 ada people, activity, building, dan public space itu bisa saling terkoneksi dengan mudah dengan cara berjalan kaki atau cycling, dan dia juga terfasilitasi oleh public transport gitu ya. Itu dengan itu dia bisa bisa secara menyeluruh itu menjangkau ke sudut-sudut kota gitu. Ya, jadi itu kira-kira kalau TOD itu ya kita membangun satu kawasan yang di situ tuh gabungan pokoknya, gabungan antara aktivitas, ada building, ada public space, kemudian ada orang-orang yang beraktivitas di sana, yang dia itu bisa terjangkau dengan mudah. Gitu. Ya kalau di Jogja bayangannya itu mungkin kawasannya itu ada di Malioboro lah, di sekitar Malioboro ya, di sekitar Malioboro, tapi belum begitu lengkap karena apa? Malioboro itu kayaknya terkoneksinya itu baru sebatas transitnya itu hanya sebatas paling kereta dengan angkutan umum angkutan umum perkotaan gitu. Tapi harus pengennya itu semua aktivitas itu ada di sini, termasuk perkantoran dan sebagainya gitu. Itu ada di wilayah itu. Namanya transit oriented development. Oke, kemudian itu ya mungkin di kalimat awal mungkin nanti kalian bisa pahami juga yang bagian-bagian belakangnya. Oke, coba ke atas Mas Bintang, ke atas tadi kayaknya ada coba ke bawah dulu deh, ke bawah dulu. Kita coba scrolling ke bawah. Ya kan, jadi kira-kira ini. Jadi maunya transit oriented development itu dia pedestriannya juga bagus, kemudian mobility-nya juga bagus, kemudian orang bisa naik sepeda dengan enak gitu ya. Itu kira-kira gambarannya. Ini ke bawah lagi Mas, coba. Nah, kemudian dia terkonek dengan mudah dengan public transport, ya, public transport ke bawah lagi. Itu kira-kira seperti itu. Nah, kemudian orang itu apa? Kalau bisa itu pergerakannya itu safe ya, safe artinya berpindah dari yang tadinya private, kemudian dia naik ke angkutan umum. Kemudian ke bawah, densify itu gini, kalau bisa suatu wilayah itu mulai diorientasikan itu adalah pertumbuhannya itu kan ke atas ya, pertumbuhannya itu ke atas. Jadi jangan pertumbuhannya itu adalah sprawl ke samping. Gitu. Jadi kalau karena di situ itu adalah pengembangannya itu terkait dengan semua aktivitas, kemudian semua fungsi penggunaan lahan dan sebagainya. Kemudian residen itu sebaiknya adalah pengembangannya ke atas. Makanya sebagai contoh namanya di Singapura ya, di Singapura itu tidak ada lagi yang namanya village atau desa. Jadi pengembangan itu orang kalau tumbuh itu sebaiknya itu adalah tumbuh ke atas. Makanya tumbuhnya adalah apartemen-apartemen gitu. Nah, kalau apartemen kemudian di samping-sampingnya itu ada pertokoan, ada pusat bisnis, kemudian di situ juga difasilitasi oleh public transport yang baik, nah, itu yang disebut dengan TOD gitu ya. Terus ke bawah lagi Mas. Nah, kemudian mix itu artinya semua kegiatan di situ. Jadi perkotaan itu tidak dirancang blok-blok tersendiri ya, blok-blok tersendiri, tapi dia betul-betul mix di situ. Ya bisa jadi di bawahnya itu mungkin ada contoh-contoh di Cina itu di
ada suatu gedung gitu ya, kemudian bawahnya itu adalah transit, kemudian di atasnya itu apartemen gitu, mungkin di atasnya lagi pertokoan dan sebagainya itu dari satu. Jadi land use itu cenderungnya adalah layering atas bawah gitu ya, bukan dia sprawl tapi dia atas bawah. Kemudian yang ke bawah mas compact ya. Nah, compact ya. Jadi city itu didesain dengan sangat compact. Jadi kalau kalian lihat gambar yang ada pinknya itu merah itu dengan yang sebelah kanan kan beda. Yang biasanya orang merancang kota itu adalah tersebar tadi yang saya sampaikan. Jadi ada pusat pertokoan di kawasan tertentu, ada pusat bisnis kawasan tertentu, ada perkantoran di kawasan tertentu dan sebagainya. Tapi itu dijadikan satu sistem kesatuan yang kompak gitu. Ya harapannya adalah itu betul-betul bisa efisien ya, efisien dan efektif ya terkait dengan pergerakan orang dan sebagainya gitu. Oke, ke atas lagi coba Mas Bintang. Yang tadi di awal. Oke, kita coba cek tadi kayaknya ada scorecard coba. The scorecard itu ya. The scorecard itu kayaknya bisa di Oke, ke bawah. Ke atas dulu Mas, dari atas Mas. Oke, nah ini scorecard itu adalah beberapa penilaian terkait dengan apa yang disebut dengan TOD. Jadi paling tidak TOD itu ada prinsip-prinsip yang harus dianut kalau kita akan mendesain TOD. Coba sekarang Mas Galih yang prinsip pertama, apa itu kira-kira Mas Galih menurut kamu? Prinsip yang pertama yaitu berjalan, Pak. Ya, apa tuh terusan? High quality, kualitas yang tinggi dan unobstructed pedestrian. Itu Ya, boleh pakai Google kalau ini. Google Translate. ya Pak, bener Pak. Unobstruct itu kalau nggak salah itu tidak terbatasi gitu ya. Nah, tidak. Coba Yang tapi tidak terhalang tidak terhalang. dan menyediakan mobilitas dasar untuk semua. Terus furniture landscaping elements and active building. Itu elemen landscape dan tepi bangunan yang aktif mengubah jalan setapak menjadi ruang publik yang semarak, Pak. ya oke. Syarat salah satu TUD itu adalah kemudahan orang itu berjalan kaki. Ya, jadi prinsip dari pertama kalau akan membangun TUD itu adalah harus ada fasilitas berjalan kaki. Jadi kalau tidak ada fasilitas berjalan kaki itu bukan TUD. Karena TUD itu ditekankan adalah memfasilitasi kebutuhan dasar orang bergerak itu adalah berjalan kaki, ya kan? Makanya itu kan harus high quality dalam pedestrian gitu. Jadi pedestrian itu harus dapat, ini kan dia provide basic mobility for all. Jadi harus menyediakan prasarana mobilitas dasar untuk semua gitu. Untuk semua itu artinya inklusif gitu Mas, bukan eksklusif ya. Inklusif itu ya artinya untuk semua golongan masyarakat. Golongan masyarakat itu termasuk adalah yang orang-orang yang disable ya. Oke. Dan disable dan sebagainya. Orang yang difabel dan sebagainya. Kemudian juga kalau bisa ada satu kan dia bilang an active building age gitu. Ada salah satu sudut bangunan gitu yang kira-kira pokoknya kalau ada space yang bisa untuk digunakan sebagai area space jalan kaki gitu, seharusnya dibuat gitu. Pojok-pojok yang nggak apa-apa nih paling enggak itu semuanya digunakan gitu ya untuk berjalan kaki itu. Jadi kalau bisa orang semua sudut itu bisa betul-betul bisa dicapai dengan berjalan kaki. Kemudian klik here detail tuh Mas. For detail itu ada nggak itu? Nah, itu ada detailnya ya, Mas. Nanti mohon untuk bisa dibaca ini detailnya ya, oke? Jadi soal pedestrian real is safe, soal safe ya. Kemudian soal active and vibrant, kemudian soal temperate and
comfort, soal apa kenyamanan dan sebagainya. Nanti itu ada kira-kira syarat-syarat untuk pedestriannya itu kira-kira seperti itu. Kemudian ke bawah coba Mas Bintang. Oh ya, oke. Yang kedua itu adalah coba Mas Bintang, menurut kamu apa ini? Jadi prinsip yang kedua itu ada moda itu Pak sepeda. Terus untuk mendukung yang TOD tadi, untuk desain dari yang desain untuk yang sepeda itu harus aman Pak untuk yang para pesepeda dengan eh, mengurangi mengurangi carriageway speed itu berarti maksudnya kecepatan dari sepeda itu Pak, atau membuat apa namanya trek sepeda itu terpisah dari jalan lain. Intinya gimana caranya agar si pesepeda itu aman, Pak, ketika dia menggunakan sepeda tadi. Terus habis itu eh, jaringan yang jaringan yang komplit, habis itu eh, smooth surface itu tuh maksudnya permukaan dari perkerasan untuk nanti sepedanya, Pak, atau permukaannya sama eh, tempat parkir yang aman itu adalah beberapa poin yang cukup esensial untuk mendukung moda sepeda ini, Pak. Ya, berarti kan Seperti harus itu, Pak. ada fasilitas pesepeda ya, pesepeda Ya, yang aman. Artinya kalau bisa itu spirited gitu, apa spirit ya, apa terpisah antara ya, apa cycle track dengan tadi carriageway. Ya, jadi biar tidak apa, ya itu soal safety kan, soal soal keselamatan gitu. Jadi itu kemudian kalau dilihat poinnya itu ada 5 poin ya. Yang tadi berapa poin Mas? yang di atas 15, Pak. Nah, Ini 15. 5 Berarti apa lebih diutamakan ke eh, pejalan pejalan kaki. kaki gitu ya. Kemudian di situ juga ada soal detailnya ya Mas, itu bisa diklik di detailnya juga gitu ya. Detail cyclingnya gitu, cycle-nya. Nah, Iya, Pak. kemudian yang Ya. selanjutnya, prinsip yang ketiga itu adalah soal konektivitas. Mbak Rahma, menurut kamu apa ini? Konektivitas itu maksudnya apa ini? Mbak Rahma. Untuk konektivitas tuh eh, gimana dari pejalan kaki untuk transit, akses transitnya tuh bisa lebih singkat, dan rute untuk pesepedanya itu juga lebih tinggi koneksinya di area yang kecil, Pak. Jadi mungkin intinya itu kalau bisa koneksi itu kan direct gitu ya. Jadi tidak muter-muter gitu ya. Kalau di situ kan kalau bisa pendek gitu ya, pendek-pendek. Jadi bayangan saya kalau TOD itu pasti apa namanya, rancangan itu ada blok-blok gitu ya, blok-blok kawasan, tapi tidak terlalu besar ya, maksudnya ada blok-blok itu sehingga konektivitas itu betul-betul langsung bisa direct dan pendek-pendek itu ya, terutama untuk apa kalau di bawah itu kan this is primary important for walking ya. Jadi and for transit station accessibility. Jadi dekat banget dengan apa aksesibilitas ke public transport gitu ya. Jadi orang itu tidak harus muter-muter ketika dia itu akan menuju ke fasilitas public transport gitu. Ya, kalau bisa direct gitu kan. Ya walau itu mesti merancang TOD itu bukan hal yang gampang ya. Jadi ini rancangannya juga harus betul-betul kompak dan sebagainya. Tapi paling tidak ada prinsip ketiga itu adalah connect-nya itu mudah gitu. Connect-nya mudah itu. Kalau bisa short and direct kan gitu. Jadi pendek kemudian dia langsung nggak muter-muter gitu ya. Harapannya orang itu di setiap titik itu ketika dia menuju ke public transport itu atau transit itu dia akan mudah untuk mengaksesnya gitu ya. Itu
Itu ya. Jadi tadi prinsipnya adalah walk. Jadi harus ada fasilitas pedestrian. Yang kedua itu ada cycling. Kemudian ada connect ya, terkoneksi dengan baik. Ini juga poinnya 15. Jadi diutamakan gitu ya. Kemudian yang keempat, Mas. Mbak Yustika lagi apa nih Mbak? Yang keempat Mbak. Mbak Yustika. Ya, diterjemahkan dulu, maka Google Translate juga nggak apa. Mana Mbak Yustika malah hilang? Jaringannya jelek, Pak, katanya. Dia posisi di mana? Dia di Jogja sih, Pak, tadi setahu saya. Oh, ya Mas Kale dulu apa Mas itu Mas Transit dulu. Yang transit, Pak. Ya, itu kok poinnya nggak ada itu kenapa Mas kira-kira itu? Recruitment. Poinnya membutuhkan persyaratan yang banyak mungkin, Pak. Ya, requirement itu berarti artinya dia harus ada gitu. Syaratnya itu gitu. Bukan berarti syarat dia nggak pakai poin itu, tapi syarat harus ada. Kalau bukan ini ya TOD nggak ada gitu. Karena syarat Syarat TOD itu berarti, adalah Pak. ya konektivitas dengan transit. Terus apa itu Mas? Ke bawahnya itu apa itu Mas? Pengertian. Pengertiannya transit menghubungkan dan mengintegrasi bagian kota yang jauh untuk pejalan kaki. Akses dan kedekatan dengan layanan angkutan umum berkapasitas tinggi yang didefinisikan sebagai bus atau transit kereta api merupakan persyaratan untuk pengakuan TOD standar. Angkutan umum berkapasitas tinggi memainkan peran penting karena memungkinkan mobilitas perkotaan yang sangat efisien dan merata, serta mendukung pola pembangunan yang padat dan kompak. Dan juga transit hadir dalam berbagai bentuk untuk mendukung seluruh spektrum kebutuhan transportasi perkotaan, termasuk kendaraan berkapasitas rendah dan tinggi, yang termasuk taksi dan beca motor, bus gandeng, dan kereta api. Jadi kalian bisa bayangkan kayak gini Mas. Bayangkan tuh paling mudah itu adalah kalau di Jogja itu kan masih belum ya. Gini, Jogja. Jadi bayangkan gini. Bayangkan seandainya kalian tinggal di Solo gitu ya. Kemudian kalian bekerja di Jogja, di kawasan Malioboro itu, gitu kan. Kalian sampai ke Jogja itu naik kereta api, ya toh, dari Solo ke Jogja, naik kereta api, terus turun di Tugu, kemudian kalian begitu keluar dari kereta api, kalian naik satu lantai atau turun satu lantai, kalian dapat bus kota yang akan menuju ke tempat kalian kerja. Saya bayangkan ya. Jadi angkutan massal yang banyak tadi itu, makanya dia bilang kan tadi apa, the high capacity public transit kan gitu. Jadi TOD itu orang ya begitu dari Solo kan orang pada bekerja nih, komuter nih dari Solo ke Jogja. Dia naik kereta api dengan kapasitas besar tadi tuh, banyak orang gitu. Kemudian masuk ke Tugu, begitu keluar gitu, dia langsung naik atau turun satu lantai gitu untuk bisa dia langsung akses public transport. Public transport yang kecil-kecil itu lah. Ya toh, kemudian dia menuju ke apa namanya? Ke tempat dia kerja, tapi tidak terlalu jauh gitu. Makanya dia untuk memang kawasan yang kecil kota gitu. Dan itu merupakan syarat apa namanya TOD kan. Makanya TOD saya bilang kan TOD itu sebenarnya pengembangan dari terminal yang apa ya? Terminal yang dalam skala besar, kemudian di dalam terminal itu banyak aktivitas-aktivitas, itu tidak hanya aktivitas apa namanya dia terkait dengan perjalanan ya, tapi terkait dengan bekerja, kemudian shopping dan sebagainya. Pokoknya terminal dalam skala besar, tapi dia semua mix kegiatan di situ gitu. Ya, itu kira-kira kan TOD gitu. Nah, salah satu syaratnya adalah dia harus ada transit. Makanya kalau saya sih sering mengatakan bahwa TOD itu sebenarnya terminal yang
yang mempunyai level-level tertentu gitu ya. Jadi kalau orang datang naik kereta api, kalau pengen berpindah ke public transport yang lain ya tinggal naik atau turun gitu. Ya kalau mau jalan kaki itu ya berarti deket gitu Mas. Jadi orang turun kereta api, jalan paling sekitar 100-200 meter, dia udah dapat bus gitu. Kemudian kalau pengen, mungkin kalau yang TOD yang gila lagi mungkin pesawat dan sebagainya ya. Tapi kayaknya belum lah. Itu mungkin baru kereta api dengan apa ya tadi high capacity public transit gitu dengan yang kecil-kecil itu. Jadi bayangannya itu apa ya ngumpul di situ kompak kan gitu. Oke ya, itu syarat Mas ya. Makanya dia sebut dengan requirement. Jadi harus ada nih transit itu harus ada di OD. Kalau kita mau merancangkan TOD ya pengembangan dari sebenarnya pengembangan dari simpul transportasi kan gitu. Oke ya, ke bawah. Mix Mbak Justika sudah bisa connect. Hilang lagi Mbak Justika. Ya Mbak Rama deh, Mbak Rama. Prinsip kelima, campuran. Ketika ada perpaduan yang seimbang antara penggunaan dan aktivitas yang saling melengkapi. Misalnya, campuran antara tempat tinggal, tempat bekerja, dan retail lokal, dan perdagangan retail lokal. Banyak perjalanan harian dapat tetap singkat dan walkable tuh berjalan kaki, mudah untuk bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Penggunaan yang beragam memuncak di waktu yang berbeda, membuat sehingga jalan lokal tetap aman, mendorong aktivitas dan bersepeda, serta mendorong lingkungan menjadi dinamis, di mana orang-orang itu tinggal Pak. Ya, bisa bayangkan nggak Pak? Situasinya bisa bayangkan nggak? Kalau saya bayangkan gini ya, paling tidak kalau yang namanya COD itu, ya tadi, kalau saya tinggal di Solo, kemudian saya bekerja di kawasan Malioboro itu, kemudian karena saya dari Solo itu naik kereta api, kemudian turun kereta api, saya itu bisa naik satu lantai atau turun satu lantai, saya langsung dapat public transport yang kecil-kecil itu, saya menuju ke kantor saya, paling hanya 5 menit atau 10 menit gitu. Kemudian ketika saya siang pengen makan, itu saya tinggal turun dari kantor saya gitu. Kemudian saya lantai satunya itu ada mall gitu, saya makan gitu Mas, gitu ya. Kemudian kalau saya pengen pergi cari sesuatu, saya tinggal jalan kaki gitu. Kemudian saya pengen pergi keluar kota, saya tinggal jalan kaki ke kereta api gitu. Ya, dan semuanya itu bisa dilakukan dalam satu kawasan. Makanya kawasannya disebut mix ya. Mix tadi itu kan ada aktivitas ya, ada residence-nya, ada workplace-nya, ada lokal retail, commerce dan sebagainya gitu. Syukur-syukur malah kantor saya itu ada di lantai 10, sementara residen saya itu di lantai 5 gitu. Ya kan? Jadi bayangannya itu TOD itu kompak gitu lah. Atau kalaupun tidak lantai ya berarti kantor itu bisa saya tempuh dengan jalan kaki 5 menit gitu. Saya ke stasiun 5 menit gitu. Saya ke mall hanya beberapa ratus meter gitu. Itu namanya dengan TOD. Makanya mix. Dan
poinnya juga 5. Yang namanya TOD itu ya harus kawasannya itu harus mix gitu. Jadi nggak boleh hanya public transport saja, kawasan public transport saja, atau kawasan pertokoan saja. Itu bukan, itu namanya bukan TOD kan gitu. Kemudian ke bawah prinsip yang keenam, Mas Bintang. Yang keenam itu ada densify, Pak. Densify itu kepadatan. Jadi maksudnya untuk absorpsi berarti pertumbuhan di daerah urban itu dan bentar, urban areas masih grow vertically. Oh, ini Pak, berarti untuk mengurangi pertumbuhan apa namanya di daerah urban itu, jadi intinya memang harusnya tuh bangunan itu dibuatnya itu ke atas Pak, vertically, grow vertically daripada untuk eh, di apa dikembangkan ke samping situ hypertension oriented towards transit support collective dependent connectivity and coordinated resource. Terus habis itu intinya dari high urban yang kepadatan dari high urban itu berorientasi kepada sistem transit yang intinya untuk apa namanya Pak, yang urban density itu dia eh, harus support terhadap sistem transit yang pelayanan itu high quality, terus frekuensi dan konektivitasnya juga harus diperhatikan dan membantu membangkitkan sumber dari investment tuh eh, invest dalam sistem pengembangan dan ekspansi, Pak. Jadi maksudnya yang pertama itu untuk di daerah urban harusnya pertumbuhannya itu ke atas, lalu untuk high urban kepada density itu berorientasi kepada tadi Pak beberapa parameter dari transit itu. Mungkin Ya. seperti itu sih Pak. Ya, jadi densify itu adalah vertically ya. Vertically itu kalau bisa tumbuh perkotaan tuh ke atas gitu. Karena ya itu saya sering sampaikan juga bahwa lahan itu kan terbatas, ya kan. Selama ini kalau di kita itu kan orientasinya adalah sprawl. Sprawl itu kalau umpamanya Jogja gitu ya, kalau orang bisa bangun perumahan tuh kalau bisa kan tanah di tanah-tanah dia sendiri gitu kan. Jadi belum ada Pak. Ya kalau di kita mungkin masih apa ya, masih relevan lah ya pertumbuhan sprawl itu karena ya lahan masih banyak. Tapi kalau kayak di Jakarta gitu saja lah. Jakarta itu penduduknya sangat padat gitu, nggak mungkin lagi orang itu pembangunannya sprawl itu nggak mungkin. Jadi harus pembangunan itu harus ke atas. Jadi sudah ada mulai apa aktivitas-aktivitas seperti apa apartemen dan sebagainya. Jadi udah orang mulai terbiasa nih orang tinggal di apartemen. Kalian bisa bayangkan ya satu apartemen itu kan bisa menampung berapa keluarga gitu ya, ratusan keluarga gitu ya. Tapi kalau coba disprolkan, dia berada di tanah sendiri-sendiri, kalian bisa bayangkan berapa lahan yang harus diakuisisi untuk membangun perumahan yang sejumlah keluarga yang ada di apartemen kan, nggak mungkin lagi. Makanya salah satu syarat juga TOD itu adalah densify. Densify itu adalah vertically, dari pertumbuhan itu kalau bisa ke atas ya. Tadi saya sampaikan kalau bisa turun kereta api itu turun ke bawah satu lantai itu sudah ada terminal bus gitu ya. Naik satu lantai lagi ada terminal apa gitu dan sebagainya. Naik satu lantai lagi mungkin apa mall gitu ya kan. Kemudian turun beberapa gitu bisa naik apa dan sebagainya. Bisa bayangkan jadi kalau bisa memang desainnya itu densify gitu. Itu poinnya 15 ya. Oke. Bawah Mas Bintang. Apa yang terakhir? No, 7 ya, prinsip 7. 7 Mas Andi ini. Selamat datang Mas Andi. Kalian bisa Iya Pak, ya, bisa mohon maaf coba. Pak, ini Pak, baru Hmm. join Pak. Tadi habis baru tiba di rumah Pak. Oh ya, oke. Mbak Yustika dulu, Mbak Yustika. Sudah bisa connect lagi Mbak Yustika. Mbak Yustika ini malah hilang nih dari peredaran. Berapa syarat nih Mas? 7, 8. 8 itu apa? Save. Masih ada satu lagi Mas? Masih ada satu lagi ya? Habis. Eh,
Ini Habis. sampai 8 aja, Pak. Oke, sampai 8. Oke, jadi ini kan ada 8 apa tadi? Scorecard ya. Scorecard dari yang namanya dengan TOD. Yang disebut TOD. Nah, ini kan kalian ini manusianya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ya. Nah, untuk apa? Salah satu pendukung nanti UTS, ya Mas, Mbak. Saya kasih kerjaan nih ya. Saya kasih kerja. Karena ada 5 orang nih, ya kan? 5 orang. Saya pengen nanti kalian membuatkan IC lah ya, terkait dengan 7 prinsip dari TOD ini. Kalian pilih masing-masing kalian suka yang mana. Tapi jangan sampai sama loh ya. Jangan sampai sama. Kemudian cara menulis IC, karena kalian kan sudah magister nih. Jadi kalau bisa kaedah-kaedah penulisan ilmiah juga sudah ada masuk di situ. Kan sudah ada pelajaran metodologi kan. Oke, nanti kalian buat ya sekitar nggak perlu banyak-banyak sih ya. Mungkin bodinya itu ya mungkin bayangan saya hanya 1 halaman gitu ya. Ada 1 halaman, ya spasinya 1,1 atau 1,2 ya, jangan 1,5. 1,5 itu sudah terlalu jaraknya spasinya terlalu besar. Kemudian ya kalau huruf mungkin huruf standar ya mungkin Times Roman gitu ya, Times Roman 12 gitu. Kalau mau pakai Arial ya berarti Arialnya jangan 12 tapi Arial 11 gitu. Kemudian setiap yang kalian strado, jadi gini, contoh kalian bicara soal compact, bagaimana pengembangan compact sebuah urban place gitu. Nanti kalian cari literatur lagi gitu, jangan hanya ini gitu. Ya, cari literatur lagi, mungkin ada lesson di kota mana gitu, atau ada mungkin orang yang menulis soal compact compact desain compact sebuah perkotaan TOD itu seperti apa dan sebagainya. Itu kamu detailkan lagi lah. Coba kalian buat itu, kemudian semua saduran yang semua tulisan yang kamu sadur dari orang lain, nanti kamu cantumkan sumbernya. Nah, kemudian mencantumkan sumber, kalian sudah bisa Mendeley kan, Mas dan Mbak? Biasa menggunakan Mendeley enggak, Mas Galih? Belum terbiasa sih Pak. Oh, Tapi belum biasa. dicoba. Nanti pustakanya menggunakan Mendeley ya. Saya kasih link ke Mendeley. Nah, ya, saya kasih link, nanti kamu download Mendeley itu. Nanti kalian instalkan Mendeley ke sana. Ke MS Word-mu. Ya. Saya kasihkan link ini untuk membuat saduran atau untuk membuat pustaka. Di metodologi nggak diajarkan ini ya, nggak diperkenalkan ini. Oke, itu ada di chatroom ya Mas. Nanti semua pustaka kamu buat dengan Mendeley itu. Nanti kamu belajar Mendeley bisa lewat browsing lah ya, pakai di YouTube atau apa gitu. Kemudian nanti penulisannya ya 1 halaman saja lah ya, 1 halaman. 1 halaman tidak termasuk pustakanya ya, pustakanya ya di halaman berikutnya. Ya, itu dengan ya huruf standar lah ya, kalau Times Roman ya 12, kalau Arial ya 11 gitu ya, spasinya 1,1 sampai 1,2. Nah, nanti ya kalian berbagi nih, ya berbagi siapa yang mau menulis soal prinsip walk. Contoh namanya berjalan kaki itu ya mungkin kalau kalian bisa ini ya bisa kalian contohkan lah ya. Mungkin ada gambar yang disebut pedestrian yang baik seperti apa dan sebagainya kan gitu. Tapi ya 1 halaman itu jangan diisi gambar semua gitu. Maksudnya tulisan itu kira-kira 1 halaman. 1 halaman itu sekitar 1.500 kata lah. Ya, 1.500 kata. 1 halaman itu sekitar 1.500. Gitu. Nah, nanti itu tolong disubmitkan pada saat UTS. Ya, nanti saya akan memberikan linknya di soal UTS itu. Nanti akan saya berikan linknya ke admin gitu.
untuk kalian bisa mensubmitkan pekerjaan kalian itu. Itu nanti kalian berdiskusi ya antar kalian. Saya yang prinsipal 1, saya yang prinsipal 2 gitu. Jangan sampai ada yang sama. Gitu ya, biar kalian mengenal yang namanya TOD. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya tidak akan lama nih kalau ngajar S2 itu nggak boleh lama. Namanya juga magister ya, Mas. Magister itu kan suhu ya. Master. Kalian nanti kan gelarnya dapatnya master. Master itu kan suhu. Suhu itu sebagian harus bertapa sendiri, jadi tidak boleh dikasih tahu semua. Jadi nanti sebagian kalian juga harus belajar mandiri ya, student center learning. Oke, Mas Bintang, tolong di share screen-nya di stop. Oke. Oke, ya semoga kalian selalu gembira ini ya. Kuliah jangan sedih Mbak Rahma, Mbak Yustika, ya harus selalu gembira kuliah tuh. Ya, oke, ada yang mau ditanyakan? Permisi Pak, mau nanya sedikit tentang Ya. tugas tadi Pak. Hmm. Berarti nanti tuh satu mahasiswa tuh ngambil satu prinsip, terus mungkin bahasanya itu ya Pak, apa literatur review gitu ya Pak berarti. Ya, boleh. Ya, Oke, baik Pak. ya. Kemudian penyadurannya pakai Mendeley ya Mas, biar kalian belajar Mendeley. Oke Pak. Ya, karena itu nanti modal kalian untuk menulis tuh. Oke. Ya. Oke, ada yang lain? Kayaknya udah pada ngantuk ya, termasuk saya Mas. Pak masih mau nanya lagi Pak. Ya, silakan. Terus itu tuh berarti kan nanti kita literatur review, tapi untuk bahasanya berarti untuk yang topik-topiknya itu sesuai sama poin yang tadi di detailnya tuh apa gimana ya Pak? Poin apa tuh maksudnya? Kan ini kita bikin jurnal tentang satu prinsip itu Pak, yang tadi ada 8 prinsip. Nah itu tuh kalau dari saya pribadi jujur masih bias gitu Pak, apa yang bakal jadi body atau inti pembahasan dari jurnal nanti gitu Pak. Jadi terserah kamu. Nanti kan gini, namanya kita bicara soal prinsipal 1 lah ya, soal pedestrian gitu ya. Kan kamu bisa membuat subbab namanya, ya kan? Subbab namanya itu kan subbabnya namanya standar pedestrian namanya, kan gitu. Ya, Atau tambah namanya subbab 1-nya adalah pedestrian standar background. gitu namanya kan. Oh ya, Kemudian ada yang kedua namanya tambahkan soal kemauan orang untuk berjalan kaki kemana. jadi Ya, mamanya ada soal kamu baca literatur tentang persepsi eh, orang terhadap standar gitu. Orang mau kan ada tuh literatur-literatur gitu tuh. Nah, itu kamu masukkan gitu. Ya, iya kalau Pak. itu anu lah ya ide kalian gitu. Tapi yakin gini loh Mas, kalau yang namanya nulis itu nanti begitu kamu jalan nulis, itu pasti akan ide baru. Oh, ini ternyata kita bicara standar nih. Standar mamanya kita bicara terus standar A, B, C dan sebagainya. Kemudian ada namanya, oh harus standar harus ada mamanya untuk fasilitas eh, difabel gitu. Kalian nanti penasaran nih, difabel kayak apa gitu. Nanti bisa jadi sub-subbab lagi gitu loh, Mas. Jadi kalau nulis itu memang berkembangnya itu nanti ketika kita sudah mulai gitu. Ya di kerangka dasarnya kita bisa nulis dulu, tapi nanti ketika kita baca beberapa literatur tuh akan muncul ide baru gitu. Ya, ya itu nanti tergantung kreativitas kalian lah. Tapi saya yakin kalau kalian baca itu pasti akan muncul ide baru, ya kan? Jadi tidak Iya ada Pak. apa namanya pengetahuan tanpa membaca itu kan nggak ada. Makanya perintahnya kan ikro dulu, Mas. Ya toh tidak nulis dulu, perintahnya itu tidak nulis. Ya toh Rasulullah itu nggak diperintahkan nulis dulu, tapi diperintahkan baca dulu. Ya sama, kalau kita mau menulis, kamu itu mau tesis nih, nulis tesis. Ya kamu harus baca dulu, jangan diangan-angan. Kalau diangan-angan nggak akan ketemu gitu. Jadi kan baca dulu. Dan literatur saya yakin sekarang sangat berlimpah ya. Kalian tuh generasi yang dimudahkan oleh informasi. Kalian tuh adalah generasi yang menghadapi, kalau menurut saya adalah berlebih informasi. Walaupun ada negatifnya ya. Ada buruknya, berlebih informasi itu juga ada buruknya. Karena
dengan beli informasi itu, saya hampir yakin juga bahwa informasi yang benar sama yang salah itu banyak yang salahnya. Kan gitu loh. Makanya kalau cumanya kamu ya, kalau baca paper nih, baca paper itu ada paper yang bagus, ada paper yang ngaco juga banyak gitu. Makanya kalau paper-paper yang bagus mungkin kamu bisa cari di yang dia terindeks Scopus namanya, jurnalnya. Kalian bisa cari namanya dari situs-situs yang terpercaya semamanya. Kalau Google Scholar kan enggak ya, Google Scholar itu free, bebas lah. Namanya ada DOAJ, ya DOAJ itu adalah online jurnal gitu. Itu kan ada online jurnal yang dia memang ya terpercaya gitu. Atau dari lihat kalau namanya googling dulu, kemudian kalian dapat papernya, kemudian kalian cek gitu, dia yang menerbitkan jurnal mana gitu. Jurnal itu kan juga bisa dicek tuh, ada yang namanya Simaku kan. Simaku itu ada untuk pengindeks jurnal. Gitu. Jurnalnya itu terpercaya enggak? Kalau Indonesia ya jurnal Indonesia itu kalian nanti bisa mungkin cek di Sinta. Sinta itu yang membuat adalah Dikti gitu. Dikti itu sudah punya list jurnal yang bagus-bagus juga. Gitu. Ya itu, ya karena kalian tuh sekarang tuh berlimpah informasi, yang terpenting buat kalian sekarang itu adalah bagaimana kamu memfilter informasi yang tidak berguna gitu, ya kan? Kalau zaman saya enggak, Mas. Zaman saya itu informasi sangat kurang. Effort saya adalah bagaimana cari informasi gitu. Kalau kalian tuh enggak, zaman kalian tuh enggak. Informasi ke kalian tuh berlebih. Justru kalian harus memfilter mana yang baik, mana yang enggak. Kalau zaman saya enggak. Zaman saya itu enggak tahu lah di desa ya pokoknya enggak tahu kalau pengen cari literatur ya ke perpustakaan. Ya kan? Kalau zaman saya itu ke perpustakaan itu aja belum tentu nemu, Mas. Ya. Tapi kalau kalian coba bayangkan kalau kalian tuh sekarang kalian duduk di depan laptop gitu, kalian ketikkan 2 atau 3 kata kunci, Mas. Itu coba cek nanti di Google Page-nya itu ada berapa ratus page yang ada di bawah itu. Ya kan? Kalian udah bingung tuh. Ya kan? Saking banyaknya informasi. Kalau zaman saya cari literatur ya ke perpustakaan. Udah buka buku 10, nggak ketemu, Mas, yang dimaksud. Kalau sekarang kan enggak. Kalian duduk di depan laptop, ya udah. Apa yang kalian cari, ketemu tuh. Tinggal kalian cari tahu. Ini yang kalian butuhkan ini benar atau enggak kan gitu. Itu aja. Itu kehebatan teknologi itu. Ya alhamdulillah tuh kalian bertemu dengan zaman di mana informasi itu berlimpah gitu. Ya walaupun bisa menyebabkan disruption ya, kebingungan dan sebagainya ya biasa gitu. Tantangan buat kalian kan itu sekarang. Ya, bedanya itu. Hati-hati makanya. Kemudian juga memberikan informasi ke orang itu juga hati-hati kalau sekarang. Oke, ada lain yang mau ditanyakan? Cukup? Mungkin cukup, Pak. Apa? Ya, oke. Oke, kalau cukup, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, Mas. Amin. Ya, Amin. semoga sukses selalu. Ya, oke, terima kasih. Ya, izin saya untuk leave meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih Terima banyak, kasih, Pak. Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya.